Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga di sore hari ini kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas masing-masing. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan tentang kemuliaan bulan Rajab. Karena kita sudah memasuki bulan Rajab yang berketepatan sudah masuk ke hari yang ke-12 di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia yang memiliki sejumlah keutamaan. Dalam hal ini 1 Rajab 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Bulan Rajab merupakan bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab memiliki banyak keutamaan yang perlu kita ketahui oleh umat muslim untuk memotivasi diri meningkatkan amal-amal soleh. Adapun keutamaan di bulan Rajab diantaranya adalah bulan Rajab termasuk bulan yang mulia ataupun bulan haram. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'at hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia ataupun bulan haram. Untuk memuliakan bulan-bulan haram ini, Allah melarang kaum muslimin untuk menzolimi diri sendiri.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Maka janganlah kamu menzolimi dirimu padanya, yaitu pada bulan yang keempat. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan bulan Rajab bulan yang haram atau bulan yang mulia karena pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya. Karena mulianya bulan itu seperti diharamkan berbagai pembunuhan, dan orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Pada waktu itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bulan Rajab disebut juga bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Berkah adalah ziyadatul khair, artinya bertambah-tambah kebaikan. Orang yang mempunyai keberkahan berarti orang yang bertambah-tambah kebaikannya. Bulan Rajab diberkahi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, allazi barokna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu di bulan Rajab, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj lewat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menugaskan para rasul. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, terkait dengan keberkahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Di saat bulan Rajab tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memohon kekayaan, tidak memohon kesehatan atau kenikmatan duniawi secara khusus. Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan keberkahan umur ataupun panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun umur yang berkah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, inti dari keberkahan adalah peningkatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian diliputi sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti sifat jujur, adil, rendah hati, dan peduli sesama manusia, penyayang dan tidak serakah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak gemar menggunjing ataupun menghakimi orang lain dan lain-lain sebagainya.
Kata keberkahan merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Merasa cukup, bersyukur, dan tidak tamak, tapi juga kualitasnya yang soleh, cerdas, dan berakhlak. Dengan demikian, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bulan Rajab menjadi berkah. Ada perkembangan diri terkait dengan kedekatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian pun meningkat, baik dalam kondisi apapun, kondisi sulit maupun kondisi lapang, sehat maupun sakit. Keberkahan di bulan Rajab dan Syakban penting, mengingat akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaan. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebagai contoh daripada keberkahan hidup ini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan sejumlah anak yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak bergantung kepada usaha, tapi hanya bergantung sepenuhnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan ikhlas berbuat kebaikan, baik di bidang agama maupun di bidang sosial, ternyata dia bisa menghidupi keluarganya dan bisa membiayai anak-anak sekolah. Ini merupakan keberkahan daripada keluarga. Misalnya seperti seorang buruh, kuli ataupun buruh bangunan, misalnya buruh pabrik, mempunyai tanggungan keluarga yang secara logika tidak akan cukup dibiayai dengan penghasilannya, tapi terkadang bisa menyekolahkan putranya sampai ke perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Begitu juga sebuah keluarga mempunyai makanan hanya cukup untuk seluruh anggota keluarga, namun ketika datang sejumlah tamu, makanan tersebut bisa mencukupi semuanya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanan satu orang mencukupi 2 orang, makanan 2 orang mencukupi 4 orang, makanan 4 orang mencukupi 8 orang, dan seterusnya. Akibat daripada keberkahan hidup ini, keberkahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun rezeki yang berkah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun kemuliaan di bulan Rajab ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal utama dalam mengkaji dan menyingkapi misteri peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan keimanan, keyakinan yang sangat mendalam. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu peristiwa yang luar biasa, dahsyat dan aneh sekali menurut akal manusia. Artinya di luar jangkauan akal manusia. Oleh karena itu, di samping kita wajib menggunakan akal kita untuk dapat mempercayainya, wajib pula terlebih dahulu kita menanamkan keimanan kita sedalam-dalamnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta untuk Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana kesadaran, bukan dalam mimpi ataupun mimpi yang benar. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalam hal ini jelas terdapat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemudian Rasulullah SAW dilanjutkan dengan perjalanan ke atas langit sehingga sampailah ke Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak pernah dan tidak sekali-kali akan dapat dicapai oleh siapapun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memakan waktu 1 malam, lailan 1 malam. Dan di tempat Sidratul Muntaha itulah Rasulullah menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beratus-ratus mil, yang menurut ukuran umat yang hidup pada masa itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan dengan kendaraan empat. Jadi dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka pada siang harinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diisra mi'rajkan pada malamnya, menuturkan di hadapan para sahabatnya ataupun para umatnya kejadian yang dialami oleh Rasulullah semalam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akalnya sudah berubah sebagian. Masa jarak yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 1 malam. Di antara mereka ada juga yang mempercayai pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan sebahagian ada yang mengingkarinya ataupun keluar dari agama Islam. Dan bahkan ada satu kelompok manusia yang mendatangi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar Siddiq, untuk minta pendapat tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ini perkataan ataupun jawab daripada Abu Bakar Siddiq. Apapun yang dikatakan oleh Muhammad itu mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj, aku membenarkannya dan mempercayainya. Makanya sejak itulah Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang ini, di mana zaman yang serba canggih ini, keanehan dan keajaiban sebagaimana yang dibenarkan oleh umat-umat dahulu telah lenyap sana sekali, sudah terjawab. Sebab kita sudah dapat menempuh perjalanan antara kota Kairo
dan Kolombo hanya memakan waktu kurang dari 1 malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab, berketepatan pada tanggal 27 Rajab tahun kedua setelah beliau diangkat menjadi rasul. Di saat-saat beliau menghadapi ujian yang maha berat, ataupun namanya Amul Husni, tahun duka cita, dengan ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, dan maraknya penghinaan dan gangguan serta penganiayaan dari golongan kaum musyrik, baik yang menimpa pada diri beliau maupun para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, hikmah yang terkandung Allah memerintahkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan 1 malam itu adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat manusia yang membawa risalahnya, dan juga menjadi batu ujian bagi kaum muslimin sendiri, apakah mereka menerima dan percaya kepada kejadian yang menakjubkan di luar jangkauan akal manusia itu, yaitu perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus 7 lapis langit dan hanya ditempuh dalam 1 malam. Dalam hal ini jelas disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan dan menaikkan hambanya hingga ke langit yang tertinggi atau Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Penerimaan terhadap kebenaran peristiwa yang luar biasa ini telah membuat para sahabat layak untuk membersamai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun kesedihan ataupun Amul Husni. Sebagaimana yang kami jelaskan tadi, pada tahun itu Abu Thalib dan Khadijah, 2 orang yang terpenting dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat. Penduduk Makkah semakin berani dalam memerangi dakwahnya, dan penduduk Taif mengusirnya, seolah-olah ketika bumi sudah terasa sempit baginya, langit membukakan pintunya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yasbiyatu aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
Kemudian yang ketiga, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hal ini menunjukkan bahwa Palestina merupakan bagian penting dari tubuh umat Islam. Bahkan Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam selama 16 atau 17 bulan. Maka solidaritas terhadap Palestina membantu mencari solusi atas kesulitan warganya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah secara singkat pembahasan kami tentang kemuliaan di bulan Rajab, karena kita sudah memasuki bulan Rajab yang sebentar lagi akan kita memasuki bulan Syakban dan bulan Ramadan. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Syakban dan sampai ke bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita, terutama ataupun terkhusus kepada para pendengar Raw FM yang setia mendengarkan kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapat keberkahan terlebih-lebih ini di bulan Rajab. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan dan tetap jaya di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.